Perkenalkan, nama saya Joseph Terlesebua, NIM 25230426, Prodi Teknik Sipil di mata kuliah Pancasila Dasar, dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Restu Yandika Sakti Zendrate SH.MH. Baik, masuk kita latar belakang dan tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dikembangkan karena bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar di era globalisasi, mulai dari lunturnya rasa nasionalisme, meningkatnya konflik sosial, hingga pengaruh negatif budaya asing. Pancasila kini hadir sebagai penuntun moral dan arah kebangsaan agar kita tidak kehilangan jati diri di tengah arus modernisasi dunia. Tujuan pendidikan Pancasila antara lain: 1. Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada mengembangkan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, mengarahkan peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada juga yang terakhir, yang keempat, membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan Pancasila ini, kita belajar bagaimana menjadi manusia Indonesia yang beretika, menghargai perbedaan, dan berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa. Inilah yang menjadikan Pancasila bukan hanya teori, tetapi praktik kehidupan nyata. Ada juga landasan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini memiliki 4 landasan utama, yaitu 1. Historis, karena lahir dari perjalanan panjang perjuangan bangsa. 2. Kultural, yang bersumber dari budaya dan adat ketimuran. Yang ketiga, ada yuridis, karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada filosofis, yang menjadi landasan nilai dan moral kehidupan. Selain itu juga, Pancasila juga dikaji dari berbagai aspek seperti filsafat, etika politik, ideologi nasional, dan dasar ketatanegaraan. Terima kasih. Itu adalah materi pertama. Materi kedua yaitu sejarah Pancasila. Sebelum menjadi dasar negara yang sah, nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah hidup dalam masyarakat Nusantara. Nilai ketuhanan terlihat dari kepercayaan terhadap Tuhan sejak masa animisme hingga agama-agama besar. Nilai kemanusiaan dan keadilan tercermin dalam hukum adat dan gotong royong. Nilai persatuan sudah muncul sejak masa kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya muncul periode penting seperti masa kebangkitan nasional 1908 sampai 1920-an dengan organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indische Partij yang menanamkan semangat persatuan dan kemerdekaan. Kemudian Sumpah Pemuda 1928 menegaskan tekad satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian Sidang BPUPKI 1945, tempat para tokoh bangsa merumuskan dasar negara hingga terbentuklah Piagam Jakarta, dan pada akhirnya Pancasila. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil pemikiran kolektif, bukan karya satu orang, melainkan warisan dari seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. The Pancasila. Pancasila itu. Pancasila. Kemudian materi ketiga, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan rakyat dalam wilayah tertentu.
Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, yang berarti seluruh kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah secara teratur. Pancasila menempati posisi sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Artinya setiap peraturan, kebijakan, dan tindakan pemerintah harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Tujuan negara Indonesia. Tujuan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi landasan moral dan arah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada materi keempat, kedudukan Pancasila sebagai sumber yuridis, historis, dan politis. Pancasila memiliki 4 sumber kedudukan utama, yaitu sumber yuridis yang pertama. Pancasila memiliki kekuatan hukum tertinggi karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap undang-undang, kebijakan, maupun peraturan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, sumber historis. Nilai-nilai Pancasila lahir dari budaya bangsa yang sudah ada sejak zaman nenek moyang seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Lalu dirumuskan secara resmi pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Yang ketiga, sumber sosiologis. Nilai Pancasila hidup dalam masyarakat Indonesia bersumber dari adat istiadat dan norma sosial. Inilah yang membuat Pancasila dekat dengan kehidupan rakyat. Kemudian yang keempat, yaitu sumber politis. Pancasila menjadi ideologi pemersatu yang tidak memihak pada satu golongan tertentu, tetapi menjadi dasar politik kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sedikit tambahan penjelasan dari saya. Melalui 4 sumber ini, Pancasila memiliki posisi yang kokoh baik secara hukum, budaya, maupun politik. Namun penerapannya tidak lepas dari tantangan global seperti radikalisme, krisis moral, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap generasi harus tetap menghidupkan nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya dihafalkan tetapi diamalkan. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat kembali. You didn't have to cut me off. Say that I can never, that we were nothing. Pancasila adalah dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia bukan sekadar rumusan, tetapi arah dan semangat yang membimbing kita untuk hidup berkeadilan, bersatu, dan bermartabat. Marilah kita jangan jadikan Pancasila bukan hanya sebagai pelajaran, tapi juga perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Salam Pancasila, hidup Indonesia Raya, merdeka.